Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita kembali senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, tepatnya tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, kita dapat bersua kembali dalam segmen kajian kitab Umdatul Ahkam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap konsisten dan komitmen setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita bersama Al-Ustadz Asri LCMA dengan pembahasan hadis tentang kencingnya Arab Badui di dalam masjid, yang diambil dari kitab hadis, kitab Umdatul Ahkam. Sebelumnya maka kita menyapa dulu kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Sehat semua. Bikhair, alhamdulillah. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kajian ini sangat menarik sekali ya untuk kita bahas ya lebih lanjut dan lebih dalam oleh Ustadz kita, yang mana kita akan mendapatkan banyak faidah-faidah hukum atau faidah-faidah yang lainnya dari pembahasan ini, yaitu bagaimana sikap kita tatkala ada najis yang mengenai sebuah tempat, terkhususnya masjid, dan bagaimana sikap kita menghadapi orang yang melakukan, ya orang yang tidak mengetahui lalu melakukan sesuatu hal-hal yang tidak dibenarkan, khususnya di dalam masjid. Intinya adalah terkait tentang masalah kencing, kemudian masalah menghormati masjid, memuliakan masjid, menghadapi orang-orang yang belum paham tentang masalah agama. InsyaAllah akan dikupas, akan dikaji lebih dalam, lebih jauh oleh Ustadz kita Asri LCMA. Untuk memanfaatkan waktu, maka kepada beliau kami persilahkan. Fadhol Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Atas kesempatan diberikan kepada kami untuk memaparkan materi kita insyaallah pada kesempatan ini berkaitan dengan kajian hadis di kitab Umdatul Ahkam min kalam khairil anam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan dan di hari yang insyaallah berberkah ini, dalam suasana kita melaksanakan
puasa Arafah, puasa Asyura, ya, puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kami mengajak untuk senantiasa memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya segala macam aktivitas kita termasuk ketika melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua itu tidak lepas dari taufik dan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, ya, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib pemirsa Ras TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz kita berkaitan dengan pembahasan kita atau tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah hadis yang ke-27 dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis tentang kencingnya seorang Arab Badui di dalam masjid, ya, di dalam masjid. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang sangat menarik untuk diangkat, ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini banyak sekali fawaid dan faidah-faidah yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, sekalipun kita tidak bisa menyebutkan semuanya, ya. Sekalipun dalam hadis ini memang ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang Arab Badui, ya, kan dalam istilah bahasa Arab disebut dengan A'rabi. A'rabi itu adalah orang Arab Badui yang tinggalnya itu bukan di kota Madinah tapi daerah pedesaan, ya, sehingga ya karakternya itu kadang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam kota Madinah. Nah, salah satunya adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi kita akan coba membaca hadisnya dan beberapa riwayat berkaitan dengan hadis ini, ya. Disebutkan oleh muallif atau pengarang di sini hadis an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Ya. An Anas ibni Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, jaa A'rabiyun, ya, telah datang seorang A'rabi atau pernah datang seorang Arab Badui, ya. Fabala fi ta'ifatil masjid, lalu orang Arab Badui itu tiba-tiba kencing di salah satu bagian di masjid, ya, maksudnya bagian masjid, maksudnya bagian dalam masjid. Fazajarahun nas, maka ketika itu lantas para sahabat atau para orang-orang yang ada pada waktu itu menghardik orang tersebut, ya. Fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang mereka, ya, melarang para sahabat untuk bertindak, ya, terhadap orang Arab Badui tersebut. Falamma qada bawlahu, ya, ketika orang Arab Badui itu menyelesaikan buang air kencingnya, di sini kurang terjemahannya, ya. Jadi ketika orang Arab Badui itu menyelesaikan air kencingnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil bi zanub, ya, zanub itu bisa bermakna satu timba air, ya, satu timba air. Dia memerintahkan sahabat untuk mengambil, ya, satu gayung air.
fa uhriqa alaihi, ya, lalu air itu disiramkan di atas bekas daripada kencing orang Arab Badui tersebut. Nah, ini lafaz singkatnya, ya, lafaz singkat daripada hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Namun kita akan mengambil beberapa riwayat yang lain yang memberikan gambaran yang lebih jelas, ya, tentang hadis ini, ya. Disebutkan di sini, wa fi riwayatil Muslim, diriwayatkan atau dalam riwayat Imam Muslim, anna Arabiyyan bala fil masjidi faqama ilaihi ba'dul qaum, ya, bahwasanya seorang Arab Badui pernah kencing di dalam masjid, lalu sebagian kaum itu hendak berdiri, ya, telah berdiri hendak menuju ke orang tersebut. Ya, kalau tadi kan tidak disebutkan bahasanya para sahabat berdiri, ya, disebutkan hanya sahabat itu menghardik, ya. Maka di sini ada tambahan bahwasanya sebagian sahabat ketika itu sudah berdiri, ya, hendak melarang orang tersebut untuk kencing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu wala tazrumuhu, ya, biarkanlah dia, ya, biarkanlah orang Badui itu, ya, menyelesaikan kencingnya dan jangan kalian mengganggu dia, ya. Qala falamma faraga da'a bidalwi min ma', ya, ketika sudah selesai buang air kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan satu timba air, ya. Fasabba alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyiramkan air itu ke atas bekas kencing Arab Badui itu. Maka tadi disebutkan disiramkan. Kalau disiramkan kan itu fa'ilnya atau pelakunya itu kan masih majhul, belum ketahuan siapa yang menyiramkan. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang menyiramkan itu adalah Nabi sendiri yang menyiramkan air itu ke atas bekas air kencing orang Arab Badui tersebut. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim di sini sebutkan, anna Arabiyyan qama ila nahiyatin fil masjidi fabala fiha, ya, bahwasanya seorang Arabi atau Arab Badui itu berdiri menuju salah satu sudut masjid lalu dia kencing, ya, di tempat tersebut, ya. Jadi dikatakan nahiyah, jadi ke salah satu sisi atau sudut masjid itu. Fasahabihin nas, lalu orang-orang yang ada di situ itu berteriak, ya, sama dengan dalam hadis pertama tadi, berteriak itu menghardik atau marahi atau menegur, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu, biarkan dia, ya. Falamma faraga amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizanubin fasubba ala baulin, ya, maka setelah orang Arab Badui ini selesai buang air kecil itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil setimba air lalu disiramkan di atas bekas air kencing daripada Arab Badui tersebut, ya. Nah, ini sebagai gambaran, ya. Kemudian masih dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi riwayatin lahu aidan qala bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz jaa'a a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid, ya, ketika kami berada dalam masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nampaknya masih perkataan Anas bin Malik ini, ya. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu dia kencing di dalam masjid. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan mah, ya. Ini mah ini ada perasaan heran, ya, perasaan terkejut, tapi selain juga dia ingin melarang orang tersebut, ya, untuk kencing, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazramuhu da'uhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, ya, janganlah kalian mengganggunya dan biarkan dia selesaikan buang air kencingnya. Fatarakuhu hatta bala, maka ketika itu, ya, sahabat yang ada di sana ketika itu
meninggalkan, maksudnya tidak mengganggu orang Arab Badui itu sampai selesai buang air kecil. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang Arab Badui tadi itu selesai buang air kecil, beliau memanggil orang tersebut. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepadanya, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bawl walal kadhar. Ya, sesungguhnya masjid-masjid ini ya tidaklah pantas untuk dikotori dengan sesuatu dari air kencing atau kotoran-kotoran yang lain. Innama hiya li zikrillahi azza wa jal was salati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya ya masjid ini dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, membaca Al-Qur'an. Ini tambahan semua ini ya, yang tidak disebutkan dalam riwayat yang pertama tadi. Fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang ya dari kaum tersebut yang ada di situ, maka dia pun datang membawa setimba air, lalu beliau menyiramkan di atas air kencing daripada orang Arab Badui tersebut. Nah, ini adalah tambahan maklumat dari riwayat ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ya setelah orang Arab Badui itu kencing, Nabi memanggilnya dengan baik-baik, berbicara dengan baik, kemudian menasihatinya dengan baik. Ya, Rasul tidak memarahi, tidak menghardik, tapi justru menasihati dengan cara yang baik. Ya, padahal kalau dipikir-pikir ya perbuatannya itu kan memang pantas. Kalau ada orang marah ya sangat pantas, karena dia mencederai kehormatan masjid dengan buang air kencing dalamnya. Ya, jangankan buang air kencing ya, orang saja sekarang kalau pakai sandal sepatu masuk ke masjid pasti akan dimarahi ya, akan dikejar oleh pengurus masjid. Ini kencing ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang terakhir sebutkan di sini, wa inda Abi Daud min hadisi Abi Hurairah. Nah, ini riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tapi dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi itu adalah Anas bin Malik ya. Anna Arabiyyan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Ya, bahwasanya pernah masuk seorang Arab Badui ke dalam masjid sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sementara duduk ya dalam masjid tersebut. Fa shalla raka'ataini, lalu orang Arab Badui itu melaksanakan salat 2 rakaat. Ya. Dan dia tambah lagi. Ternyata orang Arab Badui ini sebelum kencing itu melaksanakan salat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya. Lalu setelah salat orang Arab Badui ini berdoa ya. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmatilah saya dan Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, dan janganlah engkau merahmati bersama dengan kami seseorang pun. Ya, maksudnya dia hanya mendoakan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tahajjarta wasi'an. Ya, sungguh engkau telah membatasi sesuatu yang sangat luas. Ya, maksudnya tidak pantas kita berdoa seperti doanya orang Arab Badui ini, yang meminta merahmati diri sendiri dan orang tertentu, kemudian tidak mau mendoakan selain dirinya dan orang yang disebutkan dalam doanya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, inna rahmatallahi wasi'ah, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Ya, sangat luas. Makanya Rasulullah menegur di sini karena merupakan kesalahan dalam berdoa. Engkau telah membatasi sesuatu yang sangat luas. Ya, tidak pantas kita berdoa dengan membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semalam yalbas an bala fi nahiyatil masjid. Ya, kemudian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, tiba-tiba orang Arab Badui ini kencing di salah satu sisi masjid. Ya. Fa asra an-nasu ilaihi, maka banyak orang yang menuju kepadanya. Ya. Ya, sebagian sahabat ketika itu yang ada di masjid itu bersegera menuju orang Arab Badui itu yang kencing sementara kencing. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang mereka untuk mengganggu ya. Wa qala, maka Rasulullah bersabda, innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Ya, boleh bersabda, sesungguhnya
kalian ini diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mendatangkan kesusahan. Ya. Sabbu alaihi sijilan min ma' au qala zanuban min ma'. Hendaklah kalian menyiramkan di atas air kencingnya itu satu timba, ya, atau satu gayung air, ya, satu gayung air. Nah, di sini tambah lagi, ketika para sahabat itu hendak berdiri dan menghalangi orang Arab Badui itu untuk kencing, maka ternyata Nabi SAW bersabda atau melarang mereka dan bersabda, sesungguhnya kalian ini diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mendatangkan kesusahan. Ya, kesusahan. Artinya kalau kalian memaksa dia untuk berhenti, ya, berarti kalian menyusahkan dia. Ya, menyusahkan dia, karena dia sementara orang kencing itu, kalau sementara kencing kemudian dipaksa untuk menahan kencing, itu luar biasa. Ya, sakit. Bahkan bisa menimbulkan penyakit. Ya, makanya Rasulullah SAW melarang di sini para sahabat untuk mengganggu orang Arab Badui itu sampai menyelesaikan buang air kecilnya. Nah, ini dengan adanya beberapa riwayat ini, maka semakin lengkap gambaran kita bagaimana atau apa yang terjadi dengan peristiwa yang ada pada kencingnya orang Arab Badui dalam masjid ini. Ya, jadi kalau kita simpulkan dari beberapa riwayat ini, maka pertama-tama orang Arab Badui ini datang dengan baik masuk ke dalam masjid. Kemudian ketika masuk ke dalam masjid, dia melaksanakan salat 2 rakaat yang kadang kita sebut dengan tahiyatul masjid. Nah, kemudian setelah salat, dia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa diberikan rahmat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa untuk tidak diberikan rahmat selain daripada keduanya. Maka Rasulullah menegur bahwasanya engkau telah membatasi sesuatu yang luas, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ya, tidak lama kemudian dia tiba-tiba berdiri menuju salah satu sisi masjid atau sudut masjid, kemudian dia kencing di situ, ya. Maka para sahabat secara spontan yang menyaksikan hal tersebut tentu saja akan bereaksi. Ya, dan ini merupakan sesuatu yang menjadi tabiat, ya, ketika orang melihat sesuatu yang diingkari, apalagi hal yang melanggar syariat, ya tentunya, ya, secara spontan itu akan menimbulkan reaksi dari kalangan para sahabat. Apalagi kan para sahabat tentunya kita meyakini bahwasanya mereka adalah orang yang paling teguh dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Maka mereka bersegera berdiri dan hendak menuju ke orang Arab Badui tersebut. Tapi Nabi SAW dengan cepat menahan mereka dan melarang untuk mengganggu orang Arab Badui itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang para sahabat. Ya, kenapa? Karena seandainya mereka dibiarkan untuk mengganggu orang Arab Badui itu dan memaksanya untuk berhenti, maka justru mungkin akan lebih banyak kemudaratan, lebih banyak kerusakan ditimbulkan. Ya, apa ya kerusakannya? Ya, kayak tadi, kalau dipaksakan berhenti, ya, kemungkinannya kalau orang sementara kencing ditarik, itu akan semakin banyak tempat yang terkena air kencingnya. Ya, akan semakin berserakan, ya, air kencing itu di dalam masjid. Ya, sementara kalau diam kan tidak terlalu banyak. Yang kedua, ya, kemungkinan besar akan menyebabkan penyakit bagi orang Arab Badui tersebut, ya, penyakit saluran seperti infeksi saluran kencing misalnya, ya, atau penyakit yang lain. Yang ketiga akan menimbulkan keributan yang jelas, ya, dalam masjid. Ya, apalagi kan orang Arab Badui ini kan biasanya memiliki karakter yang keras. Ya, karakter yang keras, ya, sehingga, ya, kalau orang-orang yang tidak disegani memberikan semacam nasihat kepadanya, maka kemungkinan besar dia tidak akan terima. Dan hal-hal yang seperti tadi ini, ya, merupakan perkara yang kadang mereka anggap biasa ketika mereka berada di daerah mereka. Nah, sehingga ketika ada orang yang melarangnya, nah, ini yang menjadi sesuatu yang bagi orang Arab Badui ini akan sesuatu yang bisa dia lawan, ya, bisa dia lawan. Bukan berarti kebiasaan kencing di masjid. Maksudnya orang Arab Badui itu kalau di daerah-daerah terpencil, apalagi di pegunungan itu kan kencing di tempat-tempat yang
biasa, ya, tidak harus masuk ke dalam WC misalnya, ya. Nah, itu hal yang biasa bagi mereka. Yang penting terlindung dari pandangan manusia. Nah, ini ya, setelah itu Nabi SAW melarang para sahabat membiarkan orang Arab Badui itu menyelesaikan buang air kencingnya. Barulah Nabi SAW ketika itu meminta kepada para sahabat untuk datang membawa satu timba air, ya, satu timba air yang dipakai untuk membersihkan atau mensucikan bekas kencing orang Arab Badui ini, ya. Nah, ini kesimpulan daripada beberapa riwayat yang diriwayatkan berkaitan dengan hadis tentang kencingnya orang Arab Badui di dalam masjid. Baik. Nah, kita di sini akan ambil beberapa faidah hadis, ya. Ya, faidah hadis. Yang pertama, bahwa air kencing manusia itu adalah najis. Ya, ini jelas, ya. Air kencing manusia itu adalah najis, dan ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama kita, baik itu air kencing bayi, ya, air kencing anak-anak, air kencing air kencing orang dewasa dan seterusnya, itu adalah najis, ya. Sekalipun yang dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya yang dibedakan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain daripada ASI, dan air kencing bayi perempuan yang belum mengkonsumsi selain daripada ASI, itu dibedakan. Jadi dibedakan, ya. Ada yang disebut dengan najis tipis, ada yang disebut dengan najis sedang, ya. Disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau air kencing bayi perempuan yang belum mengkonsumsi selain daripada ASI itu adalah najis sedang. Sementara air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain daripada ASI itu masuk dalam kategori najis tipis, ya, sehingga cara membersihkan juga akan beda, ya. Kalau najis tipis itu cukup dipercikkan di atasnya, tidak harus dipersyaratkan bahwasanya harus hilang, ya, tapi dipercikkan saja di atasnya, itu sudah dianggap suci oleh Rasulullah SAW, ya. Tapi kalau air kencing bayi perempuan ini mungkin kalau kita perkirakan umumnya sekitar 6 bulan ke bawah, ya. Jadi bayi yang berumur 6 bulan ke bawah itu masih dianggap kalau laki-laki, ya, najis tipis. Tapi kalau perempuan sudah dianggap sebagai najis sedang. Dan ketika dicuci maka harus dicuci, ya, sampai mengalir airnya, ya, mengalir airnya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya menyebutkan air kencing bayi perempuan yang belum mengkonsumsi selain daripada ASI sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam hal membedakannya. Kenapa? Karena semua air kencing perempuan, ya, dari bayi, anak-anak, dewasa sampai sudah tua, itu semuanya sama hukumnya, ya, masuk dalam kategori najis sedang, ya, najis sedang, ya. Jadi tadi, ya, pengecualian saja dari air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain daripada ASI. Ini pertama, ya. Jadi ulama kita sepakat bahwasanya air kencing manusia itu adalah najis, sama dengan air kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya, ya. Yang diperselisihkan itu adalah air kencing binatang yang dimakan dagingnya, ya, seperti air kencing sapi, ya, air kencing kambing, apakah najis atau bukan? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah najis. Kalau dalam mazhab Hambali itu bukan najis. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah wajibnya menjaga kebersihan masjid dari najis dan kotoran, ya. Jadi ini tentunya merupakan kewajiban bersama bagi umat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan masjid, ya. Jangan biarkan masjid-masjid kita ini, ya, berserakan kotoran di dalamnya, termasuk sampah-sampah, ya, termasuk sampah-sampah. Ya, apalagi kalau ada najis, ya, kalau ada najis, nah ini harus kita bersihkan, ya. Tidak boleh membiarkan masjid ini terkotori dengan najis. Apalagi kita pada hari ini, ya,
yang notabene sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masjid itu langsung beralaskan tanah atau pasir ya, beratapkan daun kurma. Ya, namun demikian ya, para sahabat tetap menjaga kebersihannya. Kita pada hari ini ya tentunya dengan kondisi masjid yang jauh lebih mewah ya, lebih tertata dengan baik ya, maka tentunya kita lebih berkewajiban lagi untuk menjaga kebersihan daripada masjid tersebut. Ya, dan bukan hanya itu ya, kalau dahulu pada zaman Nabi SAW orang melaksanakan sholat dengan memakai sepatu sandal itu hal yang biasa, hal yang lumrah ketika dalam masjid ya. Tapi para sahabat dan Nabi sendiri ya kadang melaksanakan bahkan sering ya melaksanakan sholat itu dalam masjid dengan menggunakan sepatu dan sandal. Kenapa? Karena langsung berpijak dengan tanah ya, dan itu hal yang lumrah ya, itu adalah hal yang lumrah ya. Adapun kondisi kita pada hari ini ya, ketika melihat kondisi masjid yang begitu bersih ya, maka tentunya tidak dibenarkan lagi kalau ada seseorang yang masuk ke dalam masjid dengan memakai sandal yang dipakai dari luar ya, langsung dibawa masuk sholat di masjid, apalagi masjidnya pakai karpet. Nah, dengan alasan bahwasanya merupakan sunnah Nabi ya, atau sunnah Rasulullah atau sunnah para sahabat ya, tentunya ini sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini ya. Kita bisa mengamalkan sunnah tersebut kalau dalam kondisi yang memang cocok dengan kondisi itu, kondisi pada zaman Rasulullah. Seperti orang misalnya mendaki gunung misalnya ya, kemudian melaksanakan sholat di tengah hutan, maka tidak masalah, tidak usah buka sepatu ya, tidak usah buka sandal. Kenapa? Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Itu adalah hal yang dibolehkan dalam agama kita, bahkan bisa menjadi sunnah kalau kita sekali-kali menerapkannya, dan kalau kita melaksanakan itu dengan niat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau di masjid seperti sekarang ini, maka tentunya kita wajib untuk menjaga kebersihannya dari najis dan kotoran ya. Apalagi kalau sandal dan sepatu itu kan memang identik dikhawatirkan menempel padanya kotoran dan najis. Yang ketiga, cara membersihkan najis pada tanah adalah dengan menyiramkannya dengan air. Maksudnya di sini kalau najis ini berbentuk cairan ya, yang menyerap ke dalam tanah ya, maka cara membersihkannya itu adalah dengan disiramkan air di atasnya, sehingga bagian atas daripada cairan najis itu akan ikut menyerap ke bawah, sehingga tidak tertinggal lagi bekas-bekas daripada air kencing itu. Nah, ini juga bisa dikiaskan kalau misalnya di kasur ya, atau di spring bed ya, anak-anak kita mungkin misalnya ada yang ngompol ya, tentunya itu kan jelas tempat yang terkena air kencing ya, tempat yang terkena air kencing. Maka cara membersihkannya itu adalah dengan menyiram kembali ya bekas air kencing tersebut. Nanti setelah itu baru divakum kalau mau divakum ya, tapi biasanya ketika disiram itu diusahakan ditendis ditekan dengan tangan kita supaya bekas air kencing itu bisa lari ke bawah ya, itu bisa membuat bekas-bekasnya itu menjadi hilang ya. Sekalipun memang kadang yang namanya air kencing kalau di kasur atau di spring bed itu biasanya agak susah hilang baunya ya, tapi bisa mungkin diimbangi dengan menyemprotnya dengan parfum misalnya. Nah, itu bisa untuk menghilangkan atau mengurangi kadar bau daripada air kencing tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat, wajibnya mengagungkan masjid ya, wajib untuk mengagungkan masjid. Ini adalah merupakan kewajiban ya seluruh umat Islam ya, karena masjid merupakan syiar dalam agama kita yang wajib untuk kita agungkan ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu berasal dari hati yang bertakwa ya, ketakwaan dalam hati. Maka kalau ada yang masjid-masjid yang dinodai, masjid-masjid yang dibuat kotor, apalagi kalau sampai dikatakan masjid yang dihancurkan misalnya, atau masjid yang dibakar dan seterusnya, dirusak, itu tentunya merupakan kewajiban umat Islam untuk membela ya, bukan hanya
jemaah yang ada di masjid itu, tapi seluruh umat Islam wajib untuk memberikan pembelaan sebagai bentuk pengagungan terhadap masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wajibnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan segera. Nah, ini lihat data dari sikap para sahabat ya, ketika para sahabat melihat ada yang kencing dalam masjid, ya secara spontan mereka langsung berdiri hendak mencegah ya orang Arab Badui itu untuk melanjutkan kencingnya, karena kencing merupakan kemungkaran dalam masjid ya. Kencing dalam masjid merupakan bentuk kemungkaran, dan para sahabat ketika itu wajar kalau secara spontan itu mereka langsung berdiri untuk mencegah ya orang tersebut untuk mengotori masjid dengan air kencingnya. Ya, hanya saja tadi ya, kenapa Rasulullah SAW melarang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di sini, nanti disebutkan terkait kaidahnya. Karena kalau dipaksakan untuk berhenti ketika itu, maka justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih banyak. Yang keenam, ya, ketika mengingkari kemungkaran, maka hendaknya menjelaskan alasan daripada kemungkaran tersebut. Ya, ingkar munkar, ya, mengingkari kemungkaran itu ya. Kalau kita hendak mengingkari kemungkaran, maka kita harus tahu alasannya, dari sisi mana suatu perbuatan itu, suatu aktivitas dikatakan sebagai kemungkaran. Ya, ada bukti, ya seperti itu. Ya, misalnya orang mau menegakkan ingkar munkar misalnya di tempat-tempat prostitusi, ya harus dibuktikan bahwasanya di tempat tersebut memang ada praktik prostitusi atau perzinahan misalnya. Mau mengingkari atau mau mencegah merebaknya misalnya minuman keras, ya harus ada bukti bahwasanya di tempat tersebut ada aktivitas ya di mana banyak orang yang mabuk-mabukan, ya, dan yang semisalnya. Ya, ini merupakan bentuk ingkar munkar. Harus makanya orang yang dikatakan melakukan hisbah, yang turun ke lapangan untuk melakukan ingkar munkar itu harus belajar yang mana yang masuk kemungkaran, yang mana yang tidak. Ya, yang mana yang kemungkaran yang disepakati, mana kemungkaran yang tidak disepakati oleh para ulama kita. Ini juga harus dipelajari supaya ya kita betul-betul mengenal ya kemungkaran tersebut dan bisa ketika turun mengingkari kemungkaran tersebut itu tepat sasaran. Ya, sekalipun dalam ingkar munkar ini itu tentunya ada fikihnya. Ya, ada fikihnya, artinya tidak semua orang bisa turun melakukan ingkar munkar. Ya, ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Mana yang bentuk kemungkaran yang bisa semua orang terlibat di situ untuk mengingkarinya, dan mana kemungkaran-kemungkaran yang memang bersifat khusus itu hanya bisa dilakukan oleh aparat keamanan, ya, sehingga tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian yang ketujuh di sini sebutkan sikap lemah lembut Nabi SAW dalam mengajar dan berdakwah. Ya, Nabi SAW ya sekalipun dalam sebagian kesempatan kadang beliau marah kepada sebagian para sahabat ya ketika ada aktivitas dari para sahabat yang dianggap melanggar, apalagi berkaitan dengan kehormatan atau nyawa daripada sahabat yang lain, beliau kadang marah. Ya, seperti ketika ada sahabat yang dalam satu peperangan ya, ada sahabat yang membunuh orang kafir ketika itu yang sudah mau sekarat, ya, atau sudah tidak bisa lagi melawan ya, seperti itu ya. Dia minta keringanan, bagaimana kalau saya tidak menyiram kepala saya ketika mandi. Ya, ternyata sahabat yang lain mengatakan, wah, kami tidak bisa memberikan keringanan kepadamu sementara engkau bisa mendapatkan air. Akhirnya dia mandi dan menyiram kepalanya, kemudian air itu masuk ke dalam lubang yang bocor di kepalanya, maka akhirnya dia meninggal. Ketika dikabarkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, qatalahumullah, yang mereka telah membunuhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka juga. Ya, ini bentuk kemarahan Nabi SAW. Tapi perlu diingat bahwasanya Nabi SAW itu marah bukan berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Ada yang terlalu terlalu kreatif istilahnya ya, yang mendatangkan sesuatu yang dalam hal-hal ibadah dan akidah itu yang bisa memberatkan umat itu. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan masalah-masalah akidah ya, ini tidak boleh kita berkreasi dalamnya karena semuanya sudah jelas aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di sisi lain juga ada yang terlalu mudah memvonis ya, menyesatkan orang lain ya,
menuduh orang lain begini dan seterusnya, ini juga adalah kutub yang lain. Yang keduanya tidak akan pernah ketemu, ya. Tapi dua-duanya memiliki sifat yang sama, memberatkan umat, ya, memberatkan umat dalam hal ini. Maka kita perlu pertengahan di sini, ya. Pertengahan bahwasanya seorang dai itu yang menjelaskan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dijelaskan kepada umat kita, ya, kepada masyarakat kita, supaya mereka paham dengan sunnah Nabi SAW. Dan di sisi lain, ya, kita juga tidak usah terlalu banyak berkreasi dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah. Ini karena termasuk yang dilarang dalam agama kita, ya. Kemudian yang kedelapan, membersihkan najis dari masjid hukumnya fardu kifayah. Tadi sudah disebutkan dalam sudah tercover, ya, bahwasanya Nabi SAW, ya, ketika itu ya langsung meminta, ya, kepada seorang sahabat untuk mendatangkan air dan beliau sendiri yang menyiramkan. Artinya tidak semuanya harus terlibat dalam bersihkan masjid itu, ya. Kalau kita pada hari ini ada pengurus masjid, kemudian di unit pengurus masjid itu ada namanya unit kebersihan, ya, mereka yang membersihkan itu, ya, sekali bahkan tidak masalah kalau mereka misalnya memang fokus yang membersihkan masjid, kemudian ada anggaran khusus untuk mereka, diberikan gaji, insentif tiap bulan, tidak masalah, ya, karena mereka yang sudah fokus di sana untuk membersihkan masjid, sehingga orang yang datang ke sana itu merasa tenang, ya, merasa lebih betah berada di masjid karena masjid itu bersih, ya, itu tidak masalah, ya, apalagi dengan sistem manajemen masjid sekarang ini yang sudah modern, ya, sudah modern beda dengan dulu, ya. Kalau dulu kan ya siapa saja bisa berperan aktif di masjid, dalam artian tidak ada pembagian tugas di masjid, ya. Kalau sekarang ini kan biasanya lebih terorganisir, setiap masjid itu ada masing-masing unitnya, ada unit kebersihan, ada unit keamanan dan seterusnya, ketertiban dan seterusnya, ya, itu sudah lebih terorganisir lagi. Nah, itu saya kira lebih bagus, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9 disebutkan di sini, ketika berinteraksi dengan seseorang hendaknya senantiasa melihat situasi dan kondisi, ya. Ketika kita hendak bersikap kepada seseorang, jangan langsung memvonis orang ketika dia berbuat kesalahan, ya. Boleh jadi kan dia tidak tahu hukumnya, seperti tadi orang Arab Badui tidak tahu apa hukumnya kencing dalam masjid, ya. Maka tidak boleh langsung bertindak, langsung menjustis, ya, memvonis bahwasanya si fulan ini begini, ya. Itu tidak bagus, ya. Tidak diperbolehkan oleh agama kita, ya. Bahkan sekalipun terjatuh dalam perbuatan maksiat mungkin, ya, perbuatan maksiat. Pada hari ini banyak orang yang melakukan muamalah ribawiyah karena ketidaktahuan di awal, ya. Ketidaktahuan di awal bahwasanya itu apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama kita. Nanti mereka belajar, oh ternyata apa yang dilakukan selama ini sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berpuluh tahun, ternyata adalah transaksi ribawi. Barulah sadar, ya. Maka jangan langsung kita mengatakan, ya, Anda masuk neraka, Anda berdosa besar karena Anda telah melakukan praktik ribawi dan seterusnya, ya. Kita harus cross check dulu, jangan sampai mereka tidak tahu hukumnya, ya. Atau jangan sampai ada yang memang dia melakukan atau tidak terjatuh dalam suatu perbuatan maksiat karena ada kondisi darurat. Nah, seperti itu. Ini banyak hal, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, wallahu alam tentang kesahihannya ini, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, jikalau kalian melihat ada sesuatu yang melanggar dari saudara kalian, maka carilah 70 uzur untuk sahabatmu itu. Yang boleh jadi melakukannya bukan karena ada unsur kesengajaan. Type yang ke-10 yang terakhir disebutkan di sini, sebenarnya sangat banyak kalau kita mau explore semua fawaid daripada hadis ini, sangat banyak disebutkan oleh para ulama kita, ya, tapi kan waktu yang terbatas. Di sini disebutkan bahwasanya hadis ini bisa menjadi beberapa dari beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Di sini tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. La yajuzu ingkarul munkar bil munkar. Ya, tidak boleh kita mengingkari satu kemungkaran kemudian mendatangkan kemungkaran yang lain. Ya. Apalagi kalau kemungkarannya itu lebih besar daripada kemungkaran yang hendak dicegah itu. Tadi kan para sahabat memandang bahwasanya orang Arab Badui tadi itu berbuat mungkar karena dia kencing dalam masjid. Tapi Rasulullah itu melarang. Kenapa? Karena kapan dibiarkan akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, ya. Kencing dalam masjid itu akan terpercik ke sana kemari. Ada pertengkaran di dalam masjid, ya. Bahkan bisa menimbulkan penyakit kepada orang Arab Badui itu, ya, karena dia sementara kencing kemudian memaksa untuk menahan diri dari kencing tersebut. Nah, ini tidak boleh, ya.
Kemudian yang kedua, dalil kaidah diperbolehkan mengambil jalan kemudaratan yang lebih ringan kadarnya di antara dua jalan. Ini kata diungkapkan dengan al-akhdhu bi akhaffid dararain. Yajuzu irtikabu al-akhdhu bi akhaffid dararain, ya boleh kita menempuh jalan atau kemudaratan yang lebih ringan di antara dua mudarat. Kalau di hadapan kita ada dua mudarat yang harus kita lalui, maka kita harus pilih yang mana lebih ringan mudaratnya. Atau dalam kaidah lain disebutkan ini ya, yang ketiga nih, menolak kemudaratan yang besar dengan kemudaratan yang lebih kecil, ya. Yajuzu irtikabul mafsadatis sughra lidaf'il mafsadatil kubra. Jadi boleh kita menempuh satu kemudaratan yang skalanya kecil untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Ya, karena dibutuhkan, ya, karena dibutuhkan. Tadi Nabi SAW ketika membiarkan orang Arab itu untuk menyelesaikan buang air kencingnya, itu kan mudarat. Ya, ada mudarat, ya. Karena dikatakan buang air kecil, tapi itu dilakukan untuk mencegah kemudaratan yang jauh lebih besar. Ya, lebih besar, yaitu ketika dipaksakan untuk berhenti dari air kencingnya dan para sahabat ketika itu ikut mencegah, maka akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Nah, ini berlaku dalam seluruh aktivitas dalam keseharian kita, ya. Nah, tapi ini tentunya dalam hal-hal yang seperti ini itu butuh penjelasan-penjelasan dari para ustadz-ustadz kita, para ulama kita, ya, kapan kita bisa menimbang tentang mafsadat dan maslahat itu, ya, kapan dikatakan mudarat lebih kecil daripada mudarat yang satunya, ya, kapan dikatakan salah satunya suatu mudarat dengan maslahat ketika bertentangan itu, maka boleh kita mengambil jalan mafsadat itu boleh kita menolak atau harus kita menolak mafsadat itu ketimbang mengambil maslahat, kecuali kalau maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya, maka boleh kita menempuh maslahat tersebut. Nah, tentunya ini sekali lagi semuanya harus dikembalikan kepada orang-orang yang mengerti, ya, dengan ilmu al-maqasidus syariah dalam agama kita. Ini beberapa hal mungkin kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami kembalikan kepada ustadz kita. Dan Taib, syukran wa jazakumullah khair kepada Ustadzuna Ustadz Asri LCMA yang Masya Allah telah memaparkan, ya, lebih jauh dan lebih dalam terkait fikih bagaimana membersihkan najis tadi, ya. Nah, Di dalam masjid juga fikih bagaimana menghadapi orang yang salah, ya, dalam melakukan satu perbuatan kemungkaran. Masya Allah, pada hadis ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faidah-faidah, ya, yang tadi beliau sudah paparkan kepada kita dari berbagai macam sisi. Dari sisi fikihnya, yaitu tentang bagaimana kita cara membersihkan najis air kencing yang mengotori masjid, sebuah masjid atau sebuah tempat. Yang kedua dari sisi dakwahnya, ya, fikih dakwahnya, fikih dakwah bagaimana seorang dai itu menghadapi, ya, mad'u atau orang yang dia akan nasihati itu, bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan kemudaratan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tadi yang beliau tadi jelaskan, begitu lembutnya, begitu ramahnya beliau sehingga Arab Badui ini yang merupakan orang yang memiliki temperamen yang keras, ya, bisa menerima sentuhan atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Juga bisa dilihat dari sisi kesehatan, ya, kesehatan juga. Seandainya Arab Badui itu dilarang untuk kencing dan sangat mau kencing ketika itu, akan memberikan mudarat bagi kesehatannya. Juga di sini yang bisa kita petik juga adalah, yaitu bagaimana jika kita menjadi seorang guru. Ya, tadi beliau sampaikan dari pelajaran hadis itu, bagaimana dalam pengajaran itu kita
khususnya kepada murid-murid kita yang tidak mengetahui hukum-hukum sebelumnya, maka kita harus menyampaikannya dengan cara yang bijaksana. Bahkan dari hadis ini tadi beliau juga menyebutkan 3 kaidah fikih ya yang sangat penting sekali yang kita perlu ketahui bagi para dai, bagi para orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau bagi para pengajar ya. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Baik. Ya. Pertanyaannya adalah, jika ketika sholat tiba-tiba ada orang tua yang buang air kecil di lantai karena tidak mampu menahannya, apakah safnya dibiarkan kosong atau diisi? Dalam kurung tempat yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut, apakah dibiarkan kosong saja, Ustaz, atau diisi tempat itu tatkala orang tua itu pergi keluar dari barisan saf itu? Ya, jadi ini kalau sudah dalam kondisi sholat ya. Iya. Kecuali kalau belum sholat, kemudian ada yang kencing dan masih ada kesempatan untuk membersihkan, maka dibersihkan dulu baru melaksanakan sholat sehingga safnya itu tidak terputus karena adanya najis. Tapi kalau dalam sholat kemudian tiba-tiba misalnya ya ada saja ya, mungkin karena faktor usia atau ada penyakit misalnya, kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak bisa menahan keluaran air kencing, ya maka kita juga tidak bisa memaksakan seperti itu, sama dengan tadi itu ya, orang Arab Badui. Maka mungkin seperti ini ya, karena tempat salat itu terkena najis, maka yang terkena air kencingnya itu tidak boleh ada yang berdiri di situ karena tidak sah salatnya ya, sehingga dibiarkan saja kosong ya, dibiarkan kosong ya, nanti setelah salat baru dibersihkan ya. Adapun yang salat di sisi kanan, sisi kirinya, belakangnya atau depannya itu selama tidak tersentuh najis, maka insyaallah salatnya tetap sah ya, salatnya tetap sah. Allahu a'lam. Iya. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sangat jelas tadi ya, karena tempatnya itu sudah terkena najis Ustaz ya. Nah, Ustaz. Maka tidak mungkin ditempati di situ. Jadi dibiarkan saja kosong ya. Insyaallah tetapnya sholatnya tetap sholat berjamaah tetap sah ya, tidak mengapa karena kondisi darurat ketika itu. Nah. Karena waktu yang sudah membatasi kita, yang sudah berakhir, maka kami mengucapkan syukron wa jazakumullah khair kepada Ustaz kita, Ustaz Asri, yang telah membawakan materi yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini memberikan manfaat yang begitu besar bagi kita, agar kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan jazakumullah khair kepada para pemirsa Ruas TV yang sudah berkesempatan untuk menyimak kajian Umdatul Ahkam pada hari ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang luput, yang kurang dari kami pribadi sebagai host atau sebagai pemateri Ustaz Asri. Demikianlah, insyaallah kita bersua kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا